Ya, kita telah bersama kehadiran Pak Heri Budianto, Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik Partai Perindo. Selamat sore, Pak Heri. Sore, Mbak April. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Selamat tadi sudah meresmikan konvensi rakyat Partai Perindo ini menjadi yang pertama di Indonesia ya melalui digital begitu. Iya. Bicara soal konvensi rakyat ini sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud oleh Perindo? Iya, seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Umum bahwa semangat daripada konvensi rakyat ini adalah untuk menjaring para caleg di semua tingkatan. Dari Partai Persatuan Indonesia tentunya, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah ini penting ya, kenapa kita sampaikan ini di awal, bahwa spirit konvensi rakyat ini adalah untuk menjaring caleg-caleg yang potensial, caleg-caleg terbaik. Dan yang paling penting, yang harus diingat adalah ini memberikan kesempatan kepada publik ya, kepada masyarakat seluas-luasnya untuk maju menjadi calon anggota legislatif dari Partai Perindo. Dan ini menunjukkan bahwa Partai Perindo adalah partai terbuka ya. Tadi disampaikan juga oleh Ketua Komite Eksekutif Mbak Angela bahwa Perindo adalah partai inklusi. Jadi di sini penekanannya adalah kami mengundang seluruh ya warga masyarakat dimanapun, kami tidak memandang suku, agama, ras, yang memiliki kemampuan, minat, lalu kemudian untuk menjadi calon anggota legislatif, mari bersama Partai Perindo. Baik, bicara soal konvensi rakyat ini, Pak Heri, yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia begitu, seperti apa mekanismenya? Iya, jadi di awal ya kami perlu sampaikan tadi baru saja di grand launching oleh Ketua Umum, bahwa ada dua tahap yang akan dilalui dalam konvensi ini. Yang pertama adalah tahap pra-konvensi dan tahap konvensi itu sendiri. Nah, tahap pra-konvensi ini baru dimulai ya pada hari ini, dan kami menyatakan bahwa konvensi rakyat ini adalah merupakan satu momentum yang penting bagi Partai Perindo sebagai partai yang mengusung e-demokrasi atau demokrasi digital. Jadi kepada seluruh masyarakat yang ingin maju melalui Partai Perindo, silahkan kunjungi website kami di tahap prakonvensi. Jadi ada tahapan yang kami sediakan di dalam tahap prakonvensi ini adalah pertama adalah tahap pencalonan. Nah di tahap pencalonan ini adalah pendaftaran kandidat bakal calon legislatif di 3 tingkatan ya. Bacalek DPR RI, itu lalu kemudian bacalek DPRD Provinsi dan bacalek DPRD Kabupaten Kota. Nah tentu ini ada syarat ya, jadi setiap bakal calon anggota legislatif yang ingin maju melalui Partai Perindo, dan tadi saya katakan secara terbuka melalui website, ini untuk tahapan awal, tahapan pendaftaran harus didukung tentunya ya, untuk DPR RI ini didukung oleh 100 pendukung atau 100 orang pendukung, kemudian untuk provinsi, DPRD Provinsi 50 orang dukungan, lalu kemudian untuk bacalek DPRD Kabupaten Kota 25 pendukung, seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi sempat disebutkan oleh Ketua Umum Perindo Bapak Haritanu Sudibyo di mana pengkaderan dari konvensi rakyat ini juga dicari orang-orang yang berkapabilitas. Nah, untuk mencari orang-orang berkapabilitas ini seperti apa penyaringannya? Ya, kita tahu bahwa selama ini partai politik ketika menjaring calon-calon anggota legislatifnya itu kan tidak begitu terbuka ya. Bang Emrus saya kira paham betul ya. Bahkan dilakukan di ujung-ujung menjelang pendaftaran calon legislatif ke KPU. Nah ini yang tidak ingin dilakukan oleh Partai Perindo. Makanya 2 tahun sebelum pemilu kami sudah membuka ruang yang luas. Artinya apa? Kami ingin ke depan memastikan bahwa semua nanti yang maju di semua tingkatan DPRD yang maju melalui Partai Persatuan Indonesia adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan ya, kompetensi tadi, lalu kemudian memiliki cita-cita bersama untuk membangun bangsa ini. Tentu ya sesuai dengan tujuan daripada Partai Perindo, yaitu membangun Indonesia sejahtera. Oke, tidak ada syarat ya Pak Heri, ya, siapapun yang ingin begitu untuk berpartisipasi dalam partai ini bisa diberikan ruang dan tempat. Ya, seperti itu, persis Mbak. Jadi kita mengundang ya sekali lagi hari ini sudah bisa
untuk membuka ya, website Konvensi Rakyat Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Lalu kemudian ini semua nanti transparan ya, semua transparan dan mekanismenya di situ sudah ada juga infografis yang kami siapkan mulai dari tahap prakonvensi sampai tahap konvensi. Oke, Bang Emrus, kalau melihat atau mendengar penjelasan dari Pak Heri mengenai mekanismenya, ada poin-poin yang perlu ditambahkan mungkin? Saya pikir sudah komprehensif ya apa yang disampaikan oleh Heri Budianto. Hanya saja boleh saja nanti bagaimana para kader-kader partai ini menerjemahkan di semua tingkatan. Sehingga pesan-pesan komunikasi yang disampaikan oleh di setiap lapisan dan semua kader sampai pada ranting, mereka harus bisa meyakinkan masyarakat luas bahwa dengan Perindo akan mampu mesejahterakan masyarakat. Artinya mau saya katakan bahwa program dan gagasan yang ditawarkan oleh Perindo adalah menjadi solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat di semua lapisan. Misalnya katakanlah di suatu daerah kan ada suatu persoalan tertentu misalnya di daerah tertentu. Mereka harus bisa kader-kader partai yang ada di sana menawarkan bagaimana jalan solusi. Jadi sehingga masyarakat itu mau mendaftarkan diri menjadi calon dan sekaligus mereka merasa nanti menjadi bagian daripada Perindo itu. Dia merasa memiliki partai Perindo itu. Oleh karena itu saya mengharapkan melalui Pak Heri Budianto nanti bahwa kader-kader partai mulai dari tingkat pusat sampai pada ranting-ranting harus bekerja keras, merangkul masyarakat bersama-sama dengan rakyat, menjadi bagian dari solusi dari masyarakat. Itu saya kira suatu hal yang luar biasa yang menurut pandangan saya partai-partai selama ini ketika mereka mau kampanye baru dekat dengan rakyat. Begitu selesai pemilu mereka tidak ada bersama-sama rakyat. Artinya yang mau saya katakan adalah memang demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tetapi yang paling penting adalah bersama-sama rakyat di semua rakyat, ya? Di semua timing, di semua waktu. Acap kali bersama-sama rakyat itu menjelang pemilu. Begitu suara dia terkumpul, mereka tinggalkan itu. Ketika misalnya masyarakat ada mengalami suatu masalah banjir atau bencana atau apa, adakah mereka di tengah-tengah masyarakat? Adakah DPR itu misalnya ketika COVID-19 di dapil mereka masing-masing melakukan suatu katakanlah vaksinasi bersama dengan rakyatnya? Bukankah ada DPR yang minta supaya mereka kalau kena vaksin ada rumah sakit khusus buat mereka? Nah ini contoh daripada bahwa DPR kita yang semacam ini tidak bersama-sama rakyat. Saya terus terang dengan memulai seperti ini bahwa Perindo melibatkan di tengah-tengah masyarakat sehingga program-program dan gagasannya nanti pun selalu bersama-sama rakyat. Kalau itu terjadi, maka ini suatu hal pemikiran, gagasan yang luar biasa dan akan mendapat respon dari masyarakat. Oke, Bang Emrus, kalau Partai Perindo mempunyai program konvensi rakyat ini yang dimana rakyat bisa berpikir bebas di dalamnya, tapi tetap juga peran ketua umum tentu tetap diperhatikan begitu ya. Apa yang menurut Anda penting didapatkan dari seorang ketua umum Partai Perindo? Saya pikir sudah sangat jelas. Saya sudah lebih beberapa tahun saya mengamati Pak Haritanu dari jauh gitu ya. Saya tidak bagian dari yang dekat dari beliau. Dia adalah tokoh yang memang menginginkan Indonesia ini maju, sejahtera. Jadi titik tolaknya adalah bagaimana mesejahterakan rakyat. Ini ada suatu kerinduan yang diinginkan oleh Ketua Umum Perindo. Dan tentu apa yang diinginkan oleh Ketua Perindo sebagai suatu visi dan misi dan program itu harus dijabarkan pada level tingkatan di pengurus-pengurus atau anggota-anggota Perindo di bawahnya. Sehingga apa yang diinginkan oleh Ketua Umum ini menjadi suatu hal yang realitas yang terwujud di tengah masyarakat. Karena menurut saya kepemimpinan itu suatu hal yang bagus. Jadi Perindo dipimpin oleh Pak Haritanu saya kira sangat luar biasa. Dia adalah sosok yang memang ingin membawa Indonesia ini lebih maju ke depan. Nah ini suatu modal politik yang dimiliki oleh Perindo ke depan. Baik, Pak Heri, ada pesan khusus dari Ketua Umum Partai Perindo, Pak Haritanu Sudibyo, terkait adanya program konvensi rakyat ini? Ya, kami mengundang ya, tadi Ketua Umum menyampaikan bahwa ini adalah dalam rangka menjaring caleg-caleg potensial dari Partai Perindo. Partai Perindo menargetkan ya di 2024 itu mengisi semua dapil. Seperti kita ketahui bahwa jumlah dapil dari semua tingkatan yaitu untuk DPR RI itu ada 518 dapil ya. Kemudian untuk provinsi aja 738 dapil dan kabupaten kota ada 7.050 dapil. Nah, ini harus diisi oleh kader-kader, caleg-caleg terbaik dari Partai Perindo. Nah, dengan adanya konvensi ini seperti disampaikan oleh Ketua Umum,
buat semua orang. Ya kita terus terang ya menyampaikan bahwa Partai Perindo sangat terbuka. Kita belajar dari pemilu 2019 yang lalu, di mana beberapa catatan di Partai Perindo, dan kemudian kita berupaya untuk melakukan reformasi di tubuh ya, mulai dari DPP, kemudian DPW dan DPD, lalu kemudian kita mengundang seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai macam lintas agama, lintas suku, lintas profesi, lintas sosiologis dan demografis yang memenuhi syarat tentunya ya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu untuk maju menjadi caleg bersama-sama melalui Partai Perindo. Adakah kriteria khusus Pak Ari mengenai bakal calon anggota legislatif dari Partai Perindo ini? Ya tentu tidak. Kalau ada kriteria khusus ya berarti itu tidak inklusif tapi eksklusif. Nah ini yang kita garis bawahi, bahwa Partai Perindo hadir dengan membuka konvensi rakyat itu berarti ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa partai inilah partai terbuka, partai ini memiliki tujuan untuk membangun Indonesia sejahtera, maka itu kita mengundang seluruh putra-putra terbaik Indonesia, putri-putri terbaik Indonesia untuk maju melalui Partai Persatuan Indonesia. Baik, bicara soal partai baru, memang Perindo ini masih baru, lahir di Indonesia, namun inovasi dan gagasannya luar biasa sekali. Namun seperti apa strategi yang harus diterapkan begitu untuk Partai Perindo bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia? Kita akan bahas itu nanti, tetap bersama kami pemirsa di MNC News.